那这宝物的分配，小子，哼，何须一天？住手！走，嚣张什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-560. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 559. Kemarin Qingchen telah berhasil menyelamatkan orang-orang dari para serangga berkat formasi yang para gadisnya bentuk. Namun karena ada salah satu di antara orang ini berniat busuk, jadi Qingchen sengaja membuka celah supaya pria tersebut terkena serangga pemakan jiwa. Dan begitulah Qingchen memiliki alasan untuk dapat menghabisinya. Meskipun sempat ada penolakan, tapi Jiryu mempersilahkan siapapun yang tidak percaya kepada mereka untuk keluar dari formasinya. Alhasil mereka pun telah sampai di tempat selanjutnya, di mana di sana terdapat begitu banyak batu asli berkualitas tinggi. Bahkan ada hal yang menarik perhatian para ketua, sampai-sampai lupa akan perjanjian sebelumnya. Hanya saja di sana terdapat semacam formasi pelindung yang tidak terlihat. Seberapa keras pun mereka mencoba untuk menghancurkannya, semua itu sia-sia saja. Hingga ketua Sang Uji pun bertindak yang membuat susunan formasi bereaksi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, di mana Sang Uji tidaklah mengetahui maksud dari Qingchen. Jadi dia pun mulai menjelaskan kalau larangan yang ditinggalkan oleh ras asing merupakan sosok iblis. Jadi Qingchen mulai menjelaskan kalau larangan yang ditinggalkan oleh ras asing ini merupakan sosok iblis yang telah menginvasi benua mereka pada zaman dulu. Jadi ini adalah larangan asing. Tapi tetua lainnya menganggap kalau perkataan Qingchen hanyalah omong kosong saja. Namun bagi Qingchen larangan ini sangatlah mirip dengan larangan yang pernah dirinya lihat. Oleh karena itu dirinya berhasil mempelajari tentang larangan tersebut. Mendengar hal itu, jadi Sang Uji pun meminta bantuan kepada Qingchen agar dapat membongkar larangan ini. Melihat ia yang tiba-tiba saja memohon tentu menimbulkan kecurigaan. Jadi Sang Uji menjelaskan kalau apa yang dia lakukan sebelumnya merupakan sebuah keberuntungan saja. Jika dirinya ingin menghancurkan formasi itu, maka hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Pasalnya kekuatan ia tidak akan mampu. Tetua di sana dengan sombong meminta Qingchen untuk cepat melakukan apa yang dia inginkan. Namun sebelum itu, Qingchen menyinggung tentang pembagian harta karunnya, yang mana Sang Uji berjanji jika Qingchen dapat mengatasi larangan ini, maka dia akan memberikan 10% harta lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Beberapa penolakan tentu terjadi, terutama tetua ini yang sepertinya masih meremehkan Qingchen. Dengan percaya diri, dia pun mempersilahkan Qingchen untuk mencobanya, karena dia yakin Qingchen tidak akan dapat membuka larangan tersebut. Hanya saja dia memberikan waktu 1 hari saja. Bagi Qingchen, dia hanya membutuhkan waktu 1 batang dupa demi membuka larangan pada formasi ini. 那这宝物的分配，小子，哼，何须一天？ Qingchen mulai melakukan pengamatan dan memasang sebuah formasi. Tidak lupa dia meminta bantuan dari para murid lainnya untuk berdiri di posisi formasi yang sudah dia siapkan. Qingchen telah mengeluarkan beberapa tanda agar orang-orang yang membantunya dapat melakukan serangan pada titik yang sudah dia siapkan. Tanpa berlama-lama, sebuah serangan pun langsung saja mereka lakukan. Perlahan namun pasti terlihat dengan begitu jelas kalau larangan pada tempat itu mulai melambat. Sepertinya rencana Qingchen berjalan dengan lancar hingga membuat para tetua terkejut. Karena bagaimana mungkin Qingchen dapat mengetahui kelemahan dari formasi ini. Sedangkan Qingchen sendiri juga ikut membantu dengan mengalirkan kekuatan spiritual pada inti larangan.
Berkat usaha keras yang mereka lakukan, pada akhirnya larangan pada tempat itu pun terbuka juga. Sebuah ledakan juga sempat tercipta yang mengakibatkan beberapa hal harus terjatuh. Dan ternyata batu-batu ini berubah menjadi batu asli, yang tentu saja membuat semua orang menjadi begitu terkejut. Dengan terbukanya formasi ini, para tetua yang rakus pun langsung saja berencana untuk mengambil aturan darah. Hanya saja tindakan mereka dapat dicegah oleh Sang Wuji. Namun bukannya berhenti, mereka malah semakin agresif dengan langsung saja melakukan penyerangan kepada tetua Sang Wuji. Di saat ketiga tetua ini saling bertarung satu sama lain, Qin Chen pun meminta para gadisnya untuk mengambil batu sumber. Sedangkan Qin Chen sendiri juga melakukan hal yang sama. Hal tersebut sepertinya tidaklah disadari oleh para ketua yang tengah fokus dalam bertarung. Sedangkan para murid di sana melihat hal itu dan tidak akan membiarkan Qin Chen. Serangan langsung saja mereka lakukan, tapi Qin Chen ini bukanlah orang yang dapat mereka kalahkan. Pada akhirnya orang-orang ini pun mulai sadar kalau Qin Chen sangatlah kuat. Kembali ke sisi ketiga ketua yang masih saling bertarung. Karena berhadapan dengan dua orang sekaligus, tentu saja Sang Wuji sangatlah kerepotan. Sampai-sampai tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Akan tetapi ketika ingin mengambil aturan darah, mereka tidaklah dapat menyentuhnya. Seakan-akan itu hanyalah sebuah ilusi saja. Qin Chen sepertinya sudah menyadari hal tersebut. Jadi karena itulah ia tidaklah melakukan apa-apa. Klodao segera menyingkirkan kedua tetua ini karena dia merasa kesal sebab mereka berani mengingkari janji yang sudah ditetapkan. Klodao mulai melakukan sesuatu kepada harta tersebut, yang tentu saja mengejutkan ketua Sang Wuji karena dia memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Klodao menggunakan beberapa lorong hukum karena untuk dapat mengambil harta ini mereka harus menyentuhnya secara keseluruhan. Sebab dengan cara seperti itulah mereka baru bisa menyentuh harta ini. Benar saja, Klodao pun dapat mengeluarkan harta itu dengan mudah yang membuat para ketua kebingungan apa yang telah dia lakukan. Qin Chen menjelaskan kalau aturan darah memiliki kekuatan aturan. Jadi untuk mendapatkannya, maka tentu harus bertarung dengan kekuatan aturan tersebut. Karena kedua tetua ini sudah mengingkari janji, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Ucapannya telah membuat tetua ini kesal karena bagaimanapun Qin Chen sangatlah sombong. Alhasil dirinya pun segera melancarkan sebuah serangan untuk dapat melukai Qin Chen. Sayang sekali dia ini sudah salah memilih lawan, karena dan kekuatan yang dia miliki tidaklah mungkin menang melawan Qin Chen. Sedangkan bagi Qin Chen, sebaiknya mereka tidak usah pamer kekuatan di hadapannya, jika hanya seperti itu saja. Alhasil, kedua tetua ini pun menjadi sangat ketakutan kepada kemampuan hebat Qin Chen. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini sepertinya Qin Chen masihlah mengampuni nyawa kedua tetua tersebut yang membuat para gadis ini menjadi bertanya-tanya apakah tindakan yang dia ambil itu benar atau tidak. Sebab bisa saja para ketua membalas dendam kepadanya. Namun Qin Chen meminta mereka untuk tidak usah khawatir sebab dia dapat mengatasi semua ini dengan mudah. Selain itu perjalanan masihlah terus mereka lakukan, jadi orang-orang ini masihlah dia butuhkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.